Hai teman-teman, salam rahayu untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di channel Kak Tika Jurnal. Semoga semua teman-teman yang menonton dan menantikan video-video di channel ini dalam keadaan sehat-sehat saja dan berkelimpahan. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, selamat datang. Terima kasih sudah join. Jangan lupa diaktifin tombol subscribe-nya agar nantinya ketika channel ini post video terbaru, teman-teman dapat notifikasi. Terima kasih untuk dukungan teman-teman dan apresiasi teman-teman terhadap channel ini. Oke teman-teman, kali ini saya share energi Merkuri retrograde in Scorpio yang terjadi untuk Indonesia. Merkuri retrograde di tanggal 26 November sampai 16 Desember. Kurang lebih 21 hari Merkuri melakukan pergerakan mundur atau retrograde di konstelasi Scorpio. Untuk teman-teman Scorpio Sun, Scorpio Moon, atau Scorpio Ascendant, tentu saja energi ini sangat berdampak. Namun untuk teman-teman yang lain, coba cek Scorpio berada di house keberapa dalam chart Lagna teman-teman. Ini adalah pergerakan mundur Merkuri terakhir di tahun 2024. Sebelumnya, Merkuri retrograde di bulan Maret tahun 2024. Itu adalah kemunduran Merkuri retrograde yang pertama di tahun 2024 dari konstelasi Aries mundur ke konstelasi Pisces. Kemudian kemunduran Merkuri yang kedua di bulan Juli retrograde dari Leo ke Cancer. Untuk yang kali ketiga, Merkuri melakukan pergerakan mundur di Scorpio, tidak berpindah konstelasi tetapi tetap retrograde-nya di konstelasi Scorpio, yaitu di tanggal 26 November sampai 16 Desember tahun 2024. Ketika terjadi retrograde Merkuri di konstelasi Scorpio, Sun juga berada di konstelasi Scorpio. Venus berada di konstelasi Sagittarius, Pluto di Capricorn, Saturnus sudah selesai retrograde-nya, direct di Aquarius, Rahu di Pisces, Neptunus retrograde di Pisces, Jupiter masih retrograde 23 derajat di konstelasi Taurus, Uranus sudah mulai retrograde yang akan terus retrograde sampai masuk ke konstelasi Aries nanti di bulan Desember di tanggal 13. Kemudian Mars retrograde di konstelasi Cancer sejak tanggal 7 Desember 2024. Ketu berada di konstelasi Virgo. Untuk posisi bulan, ketika Merkuri mulai retrograde, yaitu di tanggal 26 November, bulan masih berada di konstelasi Virgo. Teman-teman, saya akan bacain pengaruh Merkuri retrograde di Scorpio bagi masing-masing zodiak dari mulai Capricorn sampai Sagittarius. Teman-teman bisa ikuti zodiak Ascendant, zodiak Sun, atau zodiak Moon. Ketiganya juga boleh teman-teman dengarkan dan teman-teman ketahui karena bisa menjadi informasi tambahan. Bagi teman-teman yang menonton video ini dari awal sampai akhir, mohon bantuannya untuk meletakkan timestamp pada kolom komentar. Nanti akan saya tautkan komentar timestamp teman-teman di komentar teratas. Itu akan sangat membantu teman-teman yang lain. Namun saya sarankan teman-teman untuk mendengarkan video ini dari awal sampai akhir meskipun bukan zodiak teman-teman, karena bisa saja saya secara random memasukkan informasi-informasi tambahan pada zodiak-zodiak tertentu ya. Sebelum saya bacakan untuk 12 zodiak, perlu saya sampaikan teman-teman, karena Merkuri retrograde kali ini meskipun hanya 21 hari, tetapi sangat dipengaruhi Mars yang retrograde di Cancer. Teman-teman lihat, Mars berada di konstelasi Cancer. Dia akan retrograde di tanggal 7 Desember 2024 sampai 22 Januari 2025. Masuk ke konstelasi Gemini. Dan retrograde di Gemini sampai 24 Februari 2025. Kemudian progresif di Gemini hingga 7 April 2025 masuk ke konstelasi Cancer. Jadi energi Mars yang retrograde di Gemini dan Cancer sangat mempengaruhi Merkuri retrograde kali ini. Gambarannya Merkuri retrograde ini adalah awal, yang penyelesaiannya nanti seperti estafet, diselesaikan oleh
Mars yang retrograde. Mudah-mudahan saya punya waktu untuk sharing bacaan untuk periode Mars retrograde di Cancer ya, agar bisa saya sajikan ke teman-teman dan teman-teman dapatkan informasinya. Oke teman-teman, itu sedikit highlight ya. Kita mulai untuk Capricorn. Merkuri retrograde di Scorpio di house ke-11 Capricorn. House ke-11 ini adalah tempatnya Capricorn menerima keuntungan, mendapatkan prestasi, mengakumulasi aset, harta, kekayaan, mendapatkan nikmat dan kemakmuran, keinginan jangka panjang, pemenuhan impian, ambisi hidup, serta rencana investasi untuk masa depan. Merkuri retrograde di house ke-11 Capricorn ini akan membuat Capricorn menganalisis kembali, review kembali rencana-rencana untuk masa depan. Mempertimbangkan dengan sangat hati-hati jika ingin melakukan investasi jangka panjang. Mungkin ada pemenuhan impian yang tertunda bagi Capricorn. Momennya di akhir tahun, Capricorn menghitung-hitung, menganalisis apa target-target yang sudah terpenuhi di tahun 2024 ini, kerugian, keuntungan, aset, semuanya dihitung. Beberapa Capricorn akan berdecak kagum kepada dirinya karena berhasil memenuhi target-target tertentu. Tetapi mungkin ada sedikit kekecewaan karena impian tertentu tertunda. Bukan berarti belum tercapai, tetapi tertunda selama Merkuri retrograde. Mungkin ada juga keuntungan yang tertunda didapatkan oleh Capricorn, misalnya bonus yang tertunda. Mengenai impian yang tertunda ini ada kaitannya dengan perjalanan yang tidak bisa dilakukan oleh Capricorn. Kalau mengenai keinginan jangka panjang yang tertunda, bagi Capricorn, ini ada kaitannya dengan dokumen-dokumen pribadi Capricorn. Pluto yang berada di house pertama ini menggambarkan problem di identitas pribadi Capricorn. Pluto ini juga energi transformasi, perubahan. Yang saya artikan, ada data pribadi Capricorn yang perlu dirubah. Karena terjadi ketidaksinkronan, misalnya antara KTP dengan ijazah, dengan akta lahir misalnya, atau belum punya akta lahir misalnya. Yang jika memang Capricorn sudah membulatkan tekad untuk memenuhi keinginan jangka panjang itu, maka transformasi harus dilakukan, perubahan harus dilakukan. Kalau perubahan tidak dilakukan, maka ini akan terus jadi kendala ke depannya Capricorn. Dan kemungkinan sebelum Merkuri retrograde, Capricorn sudah mendapatkan informasi mengenai keharusan Capricorn melakukan perubahan identitas-identitasnya atau sinkronitas data-data Capricorn untuk persyaratan Capricorn memenuhi keinginan jangka panjangnya. Keinginan jangka panjang itu apa saja? Contohnya pernikahan atau data-data generasi, data-data anak yang tentunya membutuhkan data-data identitas dari Capricorn. Atau ini bisa juga karir di bidang profesi yang sepertinya terkendala di data-data yang tidak sinkron dari diri Capricorn. Momen Merkuri retrograde ini juga nantinya membuat Capricorn berpikir untuk mencari solusi, mencari informasi mengenai berapa dana yang dibutuhkan apabila Capricorn mengurus permasalahannya mengenai data-data yang tidak sinkron ini. Mungkin ada sharing Capricorn dengan teman-teman atau dengan orang-orang yang ahli di bidang pengurusan data-data tersebut. Dan ini akan dipertimbangkan Capricorn. Karena pada momen Merkuri retrograde, Capricorn memang pengeluaran uangnya deras banget. Ada biaya-biaya tidak terduga yang harus ditanggung jawabi oleh Capricorn. Biaya-biaya ini bisa saja penggantian benda-benda elektronik yang dipakai atau digunakan oleh Capricorn. Biaya renovasi atau perbaikan dari tempat tinggal Capricorn. Mungkin ada tagihan pajak. Atau hutang juga bisa meningkat selama momen Merkuri retrograde. Momen Merkuri retrograde ini juga bisa menyebabkan ketidakcocokan atau salah paham atau konflik antara Capricorn dengan orang terdekat.
Mungkin juga ada sebagian Capricorn pada momen Merkuri retrograde ini melakukan pembicaraan, pembahasan, perubahan rencana atau keinginan di masa depan. Tapi rencana ini belum valid karena nantinya bisa saja berubah ketika Merkuri sudah direct. Perubahan-perubahan rencana ini muncul dari ide yang dipengaruhi oleh Mars yang retrograde di Cancer. Mungkin ada rasa ketidaksanggupan, ketidakmampuan, atau tidak berani, tidak nekat. Pertimbangan-pertimbangan ini membuat Capricorn memikirkan opsi lain, sehingga muncullah ide untuk merubah rencana-rencana di masa depan. Merkuri retrograde ini juga akan membuat pengeluaran meningkat Capricorn, tetapi pembiayaan atau pengeluaran uang pada momen Merkuri retrograde kali ini lebih tertata karena disoroti oleh Saturn yang berada di house kedua Capricorn. Justru ketika Saturnus retrograde sebelumnya kemarin, Capricorn sering loss dalam mengelola keuangannya. Misalnya membeli benda-benda yang tidak berguna atau belum berguna, investasi pada tempat yang tidak menguntungkan. Tapi ketika Saturnus saat ini sudah direct ketika Merkuri retrograde, Capricorn sangat detail, sangat analisis. Bahkan ada penyesalan bagi Capricorn, kenapa kemarin atau sebelumnya boros banget. Mungkin melihat benda-benda yang kemarin dibeli itu ada rasa kesel ya. Oke, kemudian untuk Aquarius. Aquarius Merkuri retrograde di house ke-10. Di area profesi, karir, pekerjaan, aktivitas yang produktif, martabat, perdagangan, kehormatan, promotion, pangkat, harga diri, kesuksesan, dan hal-hal duniawi yang tercapai. Sebagian Aquarius mendapatkan kabar atau informasi dari partner, dari mitra, atau dari relasi mengenai pekerjaan, bisnis, atau proyek atau peluang kesempatan-kesempatan yang bisa menghasilkan uang. Sebagian Aquarius sebelum Merkuri retrograde masih di dalam bulan November ini juga sepertinya ada informasi yang didapatkan mengenai uji kompetensi atau kompetisi untuk jenjang karir atau jenjang profesi. Tetapi gambaran Merkuri retrograde memperlihatkan sepertinya Aquarius belum siap untuk mengikuti kompetisi jenjang karir itu karena ada kaitannya dengan belum siap dari sisi mental, pengetahuan ilmunya, kemudian dari sisi dana. Jadi Aquarius sepertinya melewatkan kesempatan itu karena tidak sanggup untuk menggapainya. Namun ini bukan berarti gagal, ini hanya penundaan. Kemungkinan besar Aquarius akan memulai untuk kompetisi atau uji kompetensi ini ketika Aquarius sudah benar-benar siap secara mental, pikiran, ilmu, serta dana yang dibutuhkan. Kemudian adanya tawaran bisnis atau tawaran kerja atau peluang kerja dari mitra, dari rekan, dari kolega, atau dari partner. Namun informasi ini juga masih belum bisa dipastikan karena Merkuri retrograde untuk membuktikan informasi ini masih ada penundaan-penundaan. Karena berada di house ke-10, maka kalaupun terjadi pengikatan kontrak kerja atau perjanjian kerja pada periode momen Merkuri retrograde ini, maka perjanjian kerja ataupun kontrak kerja itu nantinya akan terjadi pengulangan perjanjian kontrak lagi yang bisa saja terjadi nanti ketika Merkuri retrograde kembali. Ini berarti Aquarius mendapatkan kesempatan kerja kontrak jangka pendek. Nah, kalau di bulan November ini ya, di Merkuri retrograde, orang-orang Aquarius mendapatkan kesempatan kerja, maka bisa saja nanti di tahun 2025, di bulan Maret, terjadi pembaharuan kontrak itu lagi. Misalnya, apakah diperpanjang kontraknya? Atau bagaimana dengan honornya? Akan terjadi pembicaraan lagi. Dan periodenya kurang lebih 3 bulan. Ini berarti orang-orang Aquarius bisa diterima untuk magang di suatu perusahaan atau di tempat di mana Aquarius memajukan proposal lamaran kerja. Tapi jangan terlalu dalam harapannya di tempat kerja itu karena
Aquarius diterima ketika periode momen Merkuri retrograde. Ada hal-hal negatif yang bisa terjadi, yaitu pengingkaran janji atau gagal untuk memenuhi kontrak selanjutnya. Namun buktikan saja selama 3 bulan ini kinerja Aquarius kepada pimpinan agar nantinya pemikiran pimpinan bisa melanjutkan kontrak kerja dengan Aquarius di momen Merkuri retrograde selanjutnya di bulan Maret 2025. Ini adalah momen Aquarius diuji kesanggupannya, potensinya, mentalnya di bidang pekerjaan yang diberikan kepada Aquarius. Atau kalau ada sebagian teman-teman yang baru meluncurkan produk ketika Merkuri retrograde atau menghidupkan pertama kali mesin pabrik, maka ini temanya adalah pengujian yang masih butuh untuk revisi lagi nantinya, atau remedi, atau analisis-analisis kembali. Untuk sebagian Aquarius sepertinya juga ada momen pembicaraan tentang pernikahan. Apalagi untuk sebagian Aquarius yang sudah memiliki anak, ini pembicaraan mengenai pernikahan anak atau kemanakan gitu ya. Kalau anaknya masih kecil-kecil dan belum waktunya menikah, ini bisa saja kemanakan atau salah satu keluarga. Kemanakan itu istilahnya sama dengan keponakan ya teman-teman. Dan karena Merkuri retrograde untuk Aquarius berada di house ke-10, opposite dari house ke-10 adalah house ke-4. Terlihat kalau Aquarius sebenarnya bisa melakukan pekerjaan dari rumah untuk mendapatkan income. Tapi Aquarius lebih ingin punya aktivitas di luar ruangan. Sehingga ini membuat pekerjaan atau aktivitas Aquarius yang berada di dalam rumah terbengkalai. Padahal itu juga sebenarnya bisa menghasilkan income untuk Aquarius. Namun karena ada Uranus yang retrograde di house ke-4, ada ketidaknyamanan di tempat tinggal atau merasa tidak aman jika melakukan pekerjaan di tempat tinggal Aquarius. Nah, pengaruh Mars yang berada di house ke-6 Aquarius ini sangat berimpact ke area karir, profesi, ataupun kegiatan-kegiatan produktif Aquarius. Mars ini bisa membawa emosi Aquarius, emosi ke arah ambisi, obsesi, dan antusiasme yang sangat tinggi untuk mendapatkan misalnya perhatian pimpinan, atau gaji dan honor yang lebih tinggi, atau posisi dan jabatan. Ingat, seperti yang saya sampaikan di awal, Aquarius ini momennya Aquarius sedang melewati ujian atau magang tahap awal. Maka sebaiknya tidak mengikuti ambisi, obsesi, atau antusiasme karena belum saatnya. Apalagi Saturnus masih berada di house pertama Aquarius. Pemikiran ingin mandiri, pemikiran ingin memimpin, pemikiran ingin naik ke level yang lebih tinggi sangat kuat. Sehingga terkadang membuat Aquarius itu terlalu meninggikan kehormatannya sampai lupa kalau ada hal-hal yang harus dirubah, yaitu gaya hidup. Mungkin di masa sebelumnya orang-orang Aquarius punya gaya hidup level pemimpin, contohnya ya, level bos misalnya. Tapi ini harus berubah. Selama Saturnus berada di house pertama sejak tahun 2023, Aquarius ini sudah mengisyaratkan Aquarius harus merubah itu semua. Kehormatan itu penting, harga diri itu penting, tapi untuk saat ini bukan itu yang dibutuhkan. Jika mampu menurunkan level selera atau merubah gaya hidup menjadi gaya hidup sederhana, melepas kebutuhan-kebutuhan ataupun keinginan-keinginan yang merugikan atau bahkan tidak menguntungkan, maka rezeki Aquarius akan mulai normal, intens, atau bahkan bisa meningkat. Karena Saturnus ini menggambarkan kepemimpinan yang bijaksana, kepemimpinan yang disiplin, kepemimpinan yang tidak boros, tetapi lebih analisis dan perhitungan dalam hal-hal materi maupun energi. Mungkin ada sebagian Aquarius yang berencana untuk bekerja di luar negeri atau di luar kota. Jika ada, maka momen Merkuri retrograde ini adalah periode Aquarius untuk menyelesaikan dokumen-dokumen yang terkait untuk pekerjaan yang akan dijalani oleh Aquarius.
Dan Venus yang berada di house ke-11 Aquarius, ini juga tentunya ada kaitan dengan Mercury retrograde. Pada momen ini, Aquarius akan menerima kabar baik, informasi positif mengenai keuntungan atau reward yang didapatkan. Mungkin orang-orang Aquarius merasa ada kata-kata seseorang di masa lalu yang terbukti pada momen Mercury retrograde ini. Ada juga sebagian Aquarius menunggu hasil keputusan, hasil pengumuman dari kompetisi atau kompetensi uji yang dilakukan di masa sebelumnya mengenai profesi ataupun pekerjaan, tapi informasi ini tertunda. Nantinya informasi yang lebih valid akan didapatkan ketika Merkuri sudah selesai retrograde-nya, yaitu di setelah 16 Desember 2024. Tapi, nah ada tapinya. Ada Sun yang berada di house ke-10, Mars yang berada di house ke-6 Aquarius ya. Hati-hati terhadap negosiasi ya. Mungkin ada orang-orang yang nantinya menemui Aquarius yang mengatakan bisa menjanjikan kalau Aquarius bisa lulus, bisa diterima. Terlihat dari ambisi dan keinginan Aquarius yang ditunjukkan dari Mars yang berada di house ke-6 ini. Rasanya ingin banget merubah nasib, merubah keadaan, tetapi Mars beroposit dengan house ke-12 ini menggambarkan kerugian. Negosiasi itu sia-sia. Hal-hal di balik layar itu sia-sia. Karena Saturnus tidak retrograde, maka pengawasan itu akan sangat ketat. Jadi jangan dilakukan, lebih baik tunggu hasilnya sesuai dengan prosedurnya saja. Tanpa adanya upaya-upaya untuk urus melalui pintu belakang atau bawah meja. Semoga bisa difahami ya Aquarius. Kemudian untuk Pisces, Mercury retrograde di house ke-9 Pisces. House ke-9 ini adalah dunia pendidikan, momen proses, pengolahan data, analisis, pemeriksaan, spiritualitas, guru dan murid, kecerdasan intelektual atau kecerdasan spiritual juga, aspek perjalanan. Mercury retrograde ini membawa orang-orang Pisces untuk menganalisis atau menyelesaikan pekerjaan, kegiatan, tanggung jawab, kewajiban yang berkaitan dengan pendidikan. Kalau orang-orang Pisces saat ini tidak berkecimpung di dunia pendidikan, maka ini ada kaitannya dengan pendidikan anak jika Pisces sudah memiliki anak. Atau sebagian lagi orang-orang Pisces menyelesaikan pendidikan singkat, pembelajaran singkat, misalnya mengikuti seminar yang nantinya akan mendapatkan sertifikasi. Itu juga adalah momennya menambah sumber daya bagi Pisces dan menanamkan ilmu pengetahuan yang baru. Ini semua dilakukan Pisces karena ada perubahan di area rencana jangka panjang. Pluto berada di house ke-11 Pisces. Selama Pluto di house ke-11 Pisces, pemikiran-pemikiran untuk Pisces merubah rencana masa depannya, keinginan jangka panjang yang berubah. Ini sangat kuat banget. Sehingga memunculkan motivasi di dalam diri, harus menambah skill, harus menambah pengetahuan agar nanti di masa depan kehidupan bisa berubah atau nasib bisa berubah menjadi yang lebih baik. Pada momen Mercury retrograde ini juga, upaya Pisces untuk menyelesaikan tugas akhir pendidikan, misalnya tesis, skripsi, disertasi, atau konklusi, ini memang berkaitan langsung dengan pemimpin atau pemerintah. Kita lihat Mercury retrograde di house ke-9, ada Sun juga di house ke-9. Sun ini adalah Lord dari Leo. Leo berada di house ke-6 Pisces yang beroposit dengan Aquarius di house ke-12 dan ada Saturnus. Saturnus itu adalah pemerintah ataupun pemimpin. Jadi, momen ini akan membuat orang-orang Pisces terhubung dengan pemerintahan atau pemimpin yang levelnya itu pemimpin yang punya power ya, yang bisa menentukan keputusan ditolak atau diterimanya permohonan dari Pisces atau proposal yang diajukan oleh Pisces. Dan karena Saturnus sudah selesai retrograde Pisces, maka kali ini harus lebih serius. Karena pemimpin
atau figur yang nantinya akan memeriksa ya, menganalisis proposal yang diajukan oleh Pisces akan sangat teliti dan cenderung lebih tegas daripada bulan-bulan sebelumnya. Karena bulan-bulan sebelumnya Saturnus retrograde, jadi lebih humble gitu ya figur pemimpinnya. Tapi kali ini figur pemimpinnya terlihat banget lebih tegas, lebih disiplin, dan lebih analisis. Mungkin ada juga sebagian Pisces, tidak semuanya, sebagian kecil ya, yang terkait dengan warisan dari figur bapak. Entah ini warisan yang jatuh ke tangan pasangan atau siapa di dalam anggota keluarga Pisces atau Pisces sendiri, yang warisan ini sepertinya harus ada upaya kepastian hukum, entah itu melalui proses pengadilan untuk keputusan ahli waris misalnya, atau pengurusan ke instansi-instansi tertentu untuk pengurusan ahli waris yang tujuannya untuk pembagian harta warisan. Untuk sebagian Pisces, jika memang masih ada komunikasi dekat dengan figur bapak, hati-hati dalam berkomunikasi karena bisa terjadi miskomunikasi antara Pisces dengan figur bapak. Atau kalaupun bukan figur bapak, ini figur laki-laki dewasa atau figur orang yang punya power. Sebagian Pisces juga hati-hati dalam berkomunikasi dengan anak ya, karena dampak Mercury retrograde ada aspek Mars yang berada di house kelima. Komunikasi dengan anak ini bisa nantinya membuat pemikiran anak berubah tentang masa depannya. Mudah-mudahan anak bisa menyerap informasi dan membuatnya berniat berubah menjadi orang yang lebih baik untuk masa depannya. Kemudian Venus berada di house ke-9 ini menunjukkan orang-orang Pisces akan menjalin kerjasama, entah ini kemitraan, partnership, atau kolega dengan seorang perempuan ya, energinya Venus. Yang ini ada kaitannya dengan perjalanan atau sharing, komunikasi interaktif, dan bisa saja ada unsur bisnis, pekerjaan, atau kepentingan-kepentingan tertentu di dalam koneksi ini. Namun ini gambarannya positif ya, Pisces, karena Pisces didampingi oleh seseorang di area pekerjaan, profesi, karir, ataupun kegiatan-kegiatan produktif Pisces. Meskipun seseorang ini tidak mendampingi secara fisik, karena aspeknya di house ketiga. Jadi orang ini jaraknya jauh dari Pisces, tapi memberikan dukungan, motivasi kepada Pisces. Mungkin ada perjalanan yang tertunda ya Pisces pada periode Mercury retrograde ini, karena banyaknya kesibukan pekerjaan atau jadwal pekerjaan yang membuat Pisces nggak bisa melakukan perjalanan. Perjalanan ini sepertinya rencana liburan barangkali ya, atau mengunjungi keluarga, atau ya ada urusan keluarga gitu, yang mungkin akan dikesampingkan karena kegiatan Pisces, pekerjaan, apalagi ini adalah proses tahap akhir di dunia pendidikan, ini cukup menyita waktu dan bahkan bisa membuat stres juga karena menguras energi pikiran. Tetap semangat ya, Pisces. Kemudian untuk Aries, Mercury retrograde di house ke-8 Aries. Ada pembicaraan, pembahasan, negosiasi, atau kompromi mengenai warisan dari figur ibu atau asuransi. Ada juga pembicaraan mengenai penundaan perjalanan. Dalam periode Mercury retrograde di house ke-8 ini, orang-orang Aries akan banyak mengeluarkan uang atau ada pembiayaan-pembiayaan yang tidak terduga atau bahkan sudah diduga sama sekali. Misalnya, memperbaiki benda-benda elektronik yang rusak atau bahkan menjualnya untuk mengganti dengan yang baru, atau juga ada perbaikan kendaraan bermotor atau ada spare part yang harus diganti dari kendaraan bermotor. Mungkin ada juga sebagian Aries yang melanjutkan pembiayaan mengenai renovasi rumah atau tempat tinggal. Ada juga pembicaraan, pembahasan, sharing, caring mengenai spiritualitas. Untuk teman-teman Aries yang menekuni profesi spiritualis atau praktisi, ini adalah periode yang baik untuk mendatangkan uang. Karena ada aspek Sun yang berada di house ke-8, Sun ini adalah Lord dari Leo. Leo berada di house ke-5 Aries. Ini berkaitan dengan networking dan jejaring sosial dari Aries. Dan sepertinya sebagian Aries juga ada yang mengikuti uji kompetensi atau kompetisi pada periode Mercury retrograde ini.
Aries, hati-hati terhadap benda-benda berharga, simpan baik-baik, jaga baik-baik, karena ada kemungkinan bisa lalai, kehilangan benda, barang hilang pada periode Merkuri retrograde ini karena berada di house ke-8 ya. Ada komunikasi interaktif Aries dengan seorang perempuan karena ada aspek Venus berada di house ke-9. Komunikasi ini bisa saja melalui pertemuan atau komunikasi jarak jauh melalui media. Tetapi dampak dari komunikasi ini akan membuat Aries merubah standar-standar yang selama ini dilakukan Aries dalam kehidupannya. Misalnya merubah cara Aries dalam menangani sesuatu. Selama ini Aries menggunakan cara yang sama terus, tapi ada saran atau bimbingan dari seseorang ini yang membuat Aries melakukan perubahan. Mungkin sebagian Aries mengalami transendensi pada periode Merkuri retrograde ini, misalnya menerima informasi-informasi intuitif melalui mimpi atau melalui pesan-pesan semesta atau melalui tanda-tanda astrologi. Di Merkuri retrograde ini, Aries akan sangat berusaha untuk merubah sesuatu yang kurang di masa sebelumnya. Misalnya ada penurunan nilai atau penurunan kualitas di masa sebelumnya, maka pada periode Merkuri retrograde ini Aries akan berusaha untuk memperbaiki nilai ataupun memperbaiki kualitas itu. Ada juga sebagian Aries yang akan berkomunikasi dengan seorang teman mengenai penyelesaian problem asuransi atau terkait dengan perubahan dokumen-dokumen penting atau revisi dari dokumen-dokumen penting. Sebagian Aries mungkin di masa sebelumnya ada merencanakan travel, liburan ke luar negeri. Ini bisa terjadi perubahan tujuan perjalanan ya, Aries. Masih ada kemungkinan Aries melakukan perjalanan ke luar kota atau ke luar negeri dalam rangka travel akhir tahun dan menyambut tahun 2025. Tetapi bisa saja nih tempat liburannya yang berubah. Misalnya tadinya mau ke negara A, cancel menjadi ke negara B, atau nggak jadi ke luar negeri, tapi jadinya ke kota apa gitu. Suasana di rumah atau di tempat tinggal kurang begitu nyaman. Mungkin ini sumbernya dari salah satu orang anggota keluarga atau dari tetangga. Oke, kemudian kita lanjut untuk Taurus. Merkuri retrograde di house ke-7 Taurus. Khusus untuk Taurus yang sudah menikah atau menjalin relationship pada periode Merkuri retrograde ini sepertinya bisa terjadi miskomunikasi, salah paham antara Taurus dengan pasangan. Kesalahpahaman ini bisa saja disebabkan karena pola pikir Taurus dengan pasangannya tidak sejajar. Mungkin Taurus lebih memutuskan dari sisi perasaan, empatinya, tetapi pasangannya lebih memutuskan atau berpendapat dari sisi logikanya. Jadi terjadi miskomunikasi. Waspada masalah kesehatan Taurus karena ada aspek Venus di house ke-8, ini bisa saja kesehatan Taurus atau kesehatan figur ibu. Dan ada juga sebagian Taurus yang hingga saat ini ketika Merkuri retrograde masih ada pembahasan mengenai warisan ataupun wasiat dari figur ibu. Bisa saja ini ibu mertua atau ibunya Taurus atau figur ibu misalnya bibi di dalam keluarga yang melibatkan Taurus untuk ikut menyelesaikannya entah sebagai mediator atau andil di dalamnya dalam pembagian dan penerimaan. Ada juga sebagian Taurus yang sepertinya mendaftarkan anggota keluarga dalam asuransi, tapi ada juga ini kaitannya dengan visa atau pembayaran pajak. Bagi Taurus single, periode Merkuri retrograde ini bisa mendatangkan seseorang dalam kehidupan Taurus untuk berkesempatan menjalin relationship, tetapi seperti yang saya katakan di masa-masa sebelumnya, Merkuri retrograde ini tidak disarankan untuk menjalin komitmen dengan seseorang. Oke, Taurus bisa menerima seseorang ini untuk masuk dalam kehidupan Taurus, tetapi jangan terlalu berharap banyak karena seseorang ini bisa saja nantinya pergi atau ngeghosting Taurus ketika Merkuri sudah selesai retrograde. Untuk memastikan apakah seseorang ini masih tetap bersama dengan Taurus, lihat nanti setelah Merkuri retrograde selesai, apakah seseorang ini masih tetap berada di dekat Taurus tanpa adanya perubahan sikap, tanpa adanya perubahan-perubahan lain di dirinya. Hati-hati terhadap
pencurian atau kehilangan atau kerugian uang Taurus ini bisa disebabkan karena seorang perempuan di dalam kehidupan Taurus. Aspek Venus berada di house ke-8. Nah, kalaupun ini bukan kerugian ataupun kehilangan, bisa saja ini pembiayaan untuk seseorang itu, entah itu biaya berobat, biaya medikal, atau bisa saja mengenai biaya konsultasi. Tidak disarankan juga untuk menjalin kontrak ataupun kerjasama bagi Taurus, apalagi pernikahan ya, karena Merkuri retrograde tepat di house ke-7 di area relationship, pernikahan, dan kontrak. Kalaupun kesempatannya hanya pada Merkuri retrograde ini terjadinya kontrak ataupun perjanjian dan Taurus tidak bisa menghindarinya, karena kalau dihindari nanti hilang pula kesempatan. Boleh dilakukan perjanjian itu, tetapi analisis, baca dulu benar-benar, pastikan tidak ada pihak Taurus yang dirugikan dari kontrak ataupun perjanjian itu. Dan bersiap-siap juga ketika nantinya Merkuri retrograde selanjutnya, kontrak ataupun perjanjian ini akan direvisi kembali. Miskomunikasi tidak hanya terjadi dalam pernikahan atau relationship, tapi juga bisa terjadi dalam teamwork, tim kerja. Yang gambaran Venus berada di house ke-8 ini membuat Taurus sepertinya harus melepaskan seseorang, entah ini seseorang ini memilih untuk pecah kongsi dari Taurus, atau memilih resign, atau memilih untuk berhenti bekerja sama dengan Taurus. Dalam periode ini juga Taurus sepertinya tertarik untuk merubah stylish di dirinya, entah itu merubah warna rambut, atau potongan rambut, atau menyukai warna berbeda, warna baru yang disukai. Dan karena Merkuri retrograde kali ini juga ada aspek dari Mars yang berada di house ke-3 Taurus, maka sepertinya ada komunikasi yang memanas atau konflik antara Taurus dengan bisa saja tim kerja ya. Atau kalaupun bukan Taurus yang terlibat dalam konflik ini, ada beberapa orang dalam lingkup pekerjaan, karir, atau pendidikan yang mereka itu berkonflik. Jadi Taurus menyaksikan, tetapi Taurus juga bisa merasakan energi ketidaknyamanan dari situasi itu. Ini harus diwaspadai ya Taurus, fase Merkuri retrograde di house ke-7 ini. Karena setelah Merkuri retrograde selesai dari house ke-7, dia akan masuk ke house ke-8. House ke-8 ini mengenai death or loss, kerugian, kehilangan, ataupun hal-hal yang harus dilepaskan. Kalau Taurus tidak benar-benar memahami kontrak ataupun perjanjian, atau Taurus melakukan akad pernikahan ketika Merkuri retrograde ini, maka konsekuensinya ketika Merkuri masuk ke house ke-8, Taurus akan menyadari bahwa ada kerugian di dirinya. Yang kerugian ini timbul karena tidak fokus, tidak analisis pada perjanjian yang dilakukan ketika Merkuri retrograde. Dan ini berdampak ke kerugian keuangan, kerugian aset, dan pertengkaran. Karena aspek Mars yang berada di house ke-3 Taurus akan mundur ke house ke-2 Taurus. Oke, selanjutnya untuk Gemini, Merkuri retrograde di house ke-6 Gemini. Merkuri retrograde di house ke-6 bagi Gemini rasanya memang kurang begitu enak. Karena Merkuri ini adalah Lord dari Gemini sendiri, berada di house ke-6. House ke-6 Gemini ini rumahnya Saturnus. Karena house ke-6 rasi Scorpio. Pada momen Merkuri retrograde ini, Gemini merasa ada sesuatu di dirinya yang tidak diperhatikan oleh orang lain. Kelebihan-kelebihan, bakat, ataupun potensi dari Gemini yang tidak diperhatikan oleh orang lain. Seperti mendapatkan pengabaian dari orang lain. Dan ini bisa mendatangkan kekecewaan, kesedihan, dan kecemasan. House ke-6 ini juga adalah tempatnya hidden enemy. Hati-hati Gemini terhadap bujukan, rayuan, hasutan seseorang yang bisa mempengaruhi suasana batin Gemini. Misalnya ada seseorang yang mempengaruhi Gemini untuk membenci seseorang atau tidak menyukai seseorang. Ini bisa saja ditelan mentah-mentah oleh Gemini. Atau ada rayuan, bujukan kepada Gemini, pujian-pujian kepada Gemini yang bisa langsung berdampak ke keuangan Gemini. Karena aspek Mars yang berada di house kedua Gemini akan retrograde juga ke house pertama Gemini. Ini adalah area keuangan yang bisa saja dikeluarkan hanya karena senang terhadap pujian ataupun bangga terhadap rayuan. Maknanya sih sebenarnya ini pencurian ya, tapi pencurian secara halus kepada Gemini. Hati-hati. Analisis dulu kata-kata ataupun informasi yang disampaikan seseorang kepada Gemini dan tidak perlu terlalu serius menanggapinya. Ada juga sebagian Gemini yang merasa cemas terhadap hutang-hutang Gemini dan ada keinginan untuk menyelesaikan hutang piutangnya.
Tetapi ini bisa saja orang-orang Gemini meminta untuk dihitung kembali hutang-hutangnya. Misalnya berapa lagi tuh yang harus dibayar, ada nggak potongan bunganya gitu. Itu salah satu contohnya. Waspada masalah kesehatan Gemini, apalagi kalau Gemini memang punya masalah kesehatan di organ tertentu di bagian tubuhnya, maka pada periode Merkuri retrograde ini sepertinya harus ada ingatan Gemini bersiap untuk konsultasi ke dokter misalnya, atau jangan lupakan jadwal konsultasi ke dokter. Di dalam dunia pekerjaan, sepertinya Gemini merasa tidak dianggap atau tidak dipandang oleh pimpinan. Yang mungkin orang-orang Gemini akan menerima tugas penting nantinya dari pimpinan, tetapi bisa saja kinerja Gemini ini tidak diakui, atau pimpinan meminta Gemini untuk memperbaiki atau revisi, seperti tidak puas dengan hasil kerja Gemini. Atau jika Gemini bekerja dalam teamwork, ini bisa saja Gemini yang kerja, hasilnya sudah Gemini upayakan, tetapi yang mendapat pujian atau mendapatkan reward bukan Gemini, tapi bisa saja salah satu orang dari teamwork yang mungkin dia dipilih sebagai leader atau pengendali teamwork ya. Maknanya pada periode Merkuri retrograde ini Gemini sepertinya tidak perlu mengharapkan pengakuan, validasi untuk sementara waktu pada Merkuri retrograde ini ya, karena bukan hanya Gemini, mereka juga terpengaruh dari periode Merkuri retrograde ini. Jadi Gemini diharapkan untuk memaklumi, melepaskan keinginan untuk mendapatkan pengakuan, untuk mendapatkan reward atau mendapatkan pujian atau mendapatkan validasi. Tapi lebih fokuslah pada uang yang datang. Karena kalau Gemini lebih banyak bekerja daripada bicara, lebih banyak bekerja daripada protes, atau lebih mengejar validasi, pengakuan, ataupun reward, maka keuangan bisa berpengaruh. Tapi kalau Gemini fokus untuk bekerja, keuangan bisa meningkat pada periode ini. Dan ada juga aspek Venus di house ke-7 Gemini, ini sepertinya ada komunikasi di balik layar, komunikasi sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh Gemini dengan seseorang. Venus di house ke-7 ini memang energinya flirty ya. Jadi kalau untuk Gemini yang sudah menikah, sebaiknya tidak terlalu menanggapi komunikasi ini karena ini akan merugikan Gemini di area keuangan atau bahkan rusaknya kendali perasaan. Ada ketidaknyamanan nantinya di dalam batin. Tapi kalau untuk sebagian Gemini single, maka momen ini adalah momen yang baik untuk pendekatan, berkenalan, tapi bukan untuk menjalin komitmen ya, untuk mengenali dia, menganalisis seseorang yang datang itu. Untuk jadiannya bisa dimundurin nanti kalau memang bisa jadian ya, setelah periode Merkuri retrograde selesai. Kalau misalnya Gemini naksir seseorang nih, ini saatnya untuk mengawasi, menganalisis seseorang ini, memperhatikan, ya itu diperlukan. Kalau Gemini ingin menyatakan perasaannya atau ngajak seseorang ini untuk ngedate ya, atau meet up, sebaiknya ditunda setelah selesai Merkuri retrograde. Kenali dulu perasaan kamu Gemini, apakah perasaan kamu masih sama, menyukai seseorang itu, mengagumi seseorang itu, dan niat kamu masih sama untuk menjalin relationship dengan seseorang itu. Kalau masih sama, lanjutkan. Jadi karena house ke-6 ini adalah aspek rahasia di dalam kehidupan Gemini, ibaratnya satu kamar kosong, satu ruang kosong di dalam kehidupan Gemini, dan di dalam ruang itu ada box yang terkunci. Disitulah Gemini menyimpan segala hal-hal yang berharga, yang paling berharga di dalam kehidupan Gemini. Maka itu adalah tempat yang paling aman. Ketika Gemini lebih memilih menyembunyikan hal-hal yang terkait dengan dirinya di aspek house ke-6, di ruang kosong, ruang rahasia yang terkunci itu, maka hal-hal itu yang terkait dengan Gemini akan tetap safety, akan tetap aman, tidak diganggu oleh orang lain, dan tidak merugikan Gemini. Karena itu adalah tempat yang paling aman, jangan dipercayakan kepada orang lain, jangan kasih tahu kodenya, jangan kasih tahu kuncinya. Itu adalah privacy Gemini. Kalau orang lain tahu, maka orang lain bisa merusak hal istimewa atau hal berharga yang Gemini simpan, atau bahkan mengambilnya, mencurinya. Semoga difahami ya Gemini. Kemudian kita lanjut untuk Cancer. Merkuri retrograde di house kelima Cancer. House kelima ini terkait dengan jejaring sosial, networking, hubungan Cancer dengan anak-anak. Mungkin ada sebagian Cancer yang melakukan perjalanan untuk bertemu dengan teman-teman dalam momen reuni atau mengunjungi tempat-tempat di masa kecil Cancer, atau bertemu dengan teman-teman masa sekolahan dulu. Ada momen reuni di Merkuri retrograde ini untuk orang-orang Cancer ya, dan ada perjalanan juga.
Ada momen remedi, perbaikan komunikasi dengan teman-teman di masa sebelumnya yang udah nggak komunikasi. Ini periodenya untuk menjalin komunikasi kembali, terhubung kembali. Begitu juga dengan anak-anak Cancer apabila memang di masa sebelumnya ada komunikasi yang kurang terang ya, kurang dekat, maka ini momennya untuk komunikasi lebih dekat lagi ya, hati ke hati ya atau deep talk dengan anak. Dan pada momen reuni ini atau berkumpulnya dengan anak-anak atau dengan saudara kakak beradik ya, momen rekonsiliasi, momen pertemuan, momen berkumpul. Ada pembicaraan juga yang diselipkan dalam momen ini untuk melakukan perjalanan. Dan mungkin ditetapkan nantinya tanggal berapa, bulan berapa melakukan perjalanan kemana, bareng-bareng gitu. Berapa biayanya itu dibicarakan. Tapi mungkin itu tidak bisa terlaksana tepat pada waktu yang ditentukan karena momen itu disepakati ketika Merkuri retrograde. Kalaupun momen itu nantinya terlaksana, waktunya akan bergeser dan orang-orangnya juga tidak konsisten. Yang tadinya bilang ikut, bisa jadi nggak ikut. Yang tadinya bilang nggak ikut, bisa jadi dia ikut. Dan ada juga sebagian Cancer pada momen ini mungkin bisa terlibat dalam hutang yang baru dibentuk. Nah, hati-hati ya karena ada aspek Venus di house ke-6 Cancer yang beroposit dengan house ke-12. House ke-12 ini mengenai hutang, mengenai karma juga yang dimulai pada periode Merkuri retrograde ini. Jadi ya Merkuri retrograde ini adalah momennya Gemini, tanam yang baik-baik, niatkan yang baik-baik agar karma nantinya yang dibayar semakin minim dan justru dharma yang akan diterima itu semakin maksimal. Ada juga sebagian Cancer yang sepertinya figur ibu Cancer mengalami masalah kesehatan. Atau Saturnus berada di house ke-8 ini juga menggambarkan pasangan kalau Cancer perempuan yang juga mengalami masalah kesehatan. Ada pembiayaan atau dana yang harus dikeluarkan untuk figur ibu dan figur pasangan jika Cancer perempuan. Tapi it's not problem bagi Cancer karena Mars berada di house pertama Cancer, ada keberanian, ada antusiasme yang cukup tinggi, ada semangat yang luar biasa di diri Cancer untuk mengatasi semua persoalan itu. Kalau sebagian Cancer sudah punya anak, maka ini juga momennya Cancer teliti dan mendampingi anak-anak Cancer yang sedang mengikuti uji kompetensi misalnya atau mengikuti kompetisi. Memang pada periode ini khususnya Cancer yang terkoneksi dengan anak atau Cancer yang terkoneksi dengan pasangan, ada perubahan cara Cancer dalam menjalin koneksi itu. Misalnya cara parenting yang dirubah oleh Cancer atau cara dalam menjalani relationship yang berubah. Namun kalau Cancer pada periode Merkuri retrograde ini menemukan teman atau ini jejaring sosial ya sangat luas. Ada komunikasi mengenai bisnis, ada perjanjian kesepakatan mengenai bisnis. Mungkin Cancer tidak bisa memastikan kepastiannya apakah bisnis ini bisa menguntungkan atau tidak, berhasil atau tidak. Dan sebaiknya Cancer juga tidak menetapkan waktu berapa lama bisa terselesaikannya kalau ini project karena Merkuri retrograde saatnya untuk analisis dan hanya 21 hari ya. Jadi kalau memang ini project jangka panjang, Gemini bisa minta waktu untuk analisis, pelajari dulu proposal pengajuan kerjasama ini yang diajukan oleh siapa saja dalam jejaring networking Cancer. Namun kalau ini proyek jangka singkat bisa saja selesainya tidak tepat waktu. Ada kendala-kendala di media atau mesin atau benda-benda elektronik, benda-benda yang terkait dengan listrik. Pada momen Merkuri retrograde ini memang Cancer menerima banyaknya penawaran ataupun proposal yang masuk mengenai ajakan kerjasama. Ya bisa saja kalau ini Cancer sifatnya menjual, ya customer yang datang. Kalau Cancer menggunakan keahlian, klien yang datang. Atau partner, mitra baru bisa datang pada periode ini. Namun memang mereka tidak bisa menjanjikan untuk bisa bekerja sama dalam jangka waktu panjang. Mungkin mereka bilang iya, tapi Cancer juga sepertinya jangan terlalu berharap. Lihat nanti setelah Merkuri retrograde selesai. Siapa yang masih menjalin koneksi atau tetap menunjukkan keseriusan kepada Cancer untuk bekerja sama dalam partnership atau kemitraan, maka dialah orang yang akan menjalin kerjasama dengan Cancer dalam jangka waktu panjang.
Meskipun ini proyek singkat, ya bisa saja dia nanti akan misalnya langganan ke Cancer atau selalu mengunjungi Cancer dalam jangka waktu panjang, mungkin puluhan tahun ke depan. Sebagian Cancer juga pada momen Mercury retrograde ini ada yang mendapatkan panggilan wawancara kerja. Amati baik-baik, persiapkan diri ya Cancer, karena jika diterima maka kamu akan bisa mendapatkan pekerjaan itu dalam jangka waktu panjang. Untuk orang-orang Cancer yang mengikuti kompetisi atau kompetensi, ini bisa saja kamu mendapatkan kelulusan karena oposit dari house kelima adalah house ke-11. Ada Jupiter di sana beserta dengan Uranus. Nasib Cancer bisa berubah ke 180 derajat lebih baik dan lebih beruntung ya. Mudah-mudahan jika tidak ada aspek planet negatif atau malefik yang menghalangi di bagian personal chart personal masing-masing ya. Semoga beruntung Cancer. Kemudian untuk teman-teman Leo, Mercury retrograde di house keempat. Pada momen Mercury retrograde ini ada komunikasi, pembicaraan, negosiasi, sharing caring dengan orang-orang terdekat yang berada dalam satu rumah atau satu tempat tinggal, atau dengan keluarga besar, atau dengan pasangan, atau dengan anak-anak, dengan saudara-saudara. Dan bisa saja dalam komunikasi ini terjadi miskomunikasi atau salah paham, atau bisa saja ada ambisi, antusiasme yang sangat tinggi, tapi itu harus dilepas ya Leo, karena ambisi dan obsesi ini asalnya dari Mars yang berada di house ke-12 Leo, yang bisa membuat Leo mengambil keputusan secara mendadak, dengan kemarahan, dengan rasa kesal, dan tentunya keputusan ini tidak akan mutlak. Kenapa? Karena setelah Mercury retrograde selesai, Leo bisa menyesali keputusannya. Ada juga sebagian Leo yang sepertinya pada periode ini membeli atau mengontrak rumah, tempat tinggal. Apakah ini tempat tinggal dalam jangka waktu panjang ataukah untuk tempat usaha, atau dikontrak dalam jangka waktu singkat. Ada pembicaraan-pembicaraan mengenai penjualan aset, pembagian aset, yang ini langsung menyangkut personality Leo ya. Jadi ada hak Leo di dalamnya. Berbeda dengan orang-orang Taurus. Jadi pastikan ini Leo ini apakah sun-nya kamu, ascendernya kamu, atau moon-nya kamu. Jika ada aspek Taurus di sun, moon, atau ascendernya kamu ya Leo, maka bisa saja kamu nanti cocoknya ke Taurus ya. Kalau Taurus mengenai aset ataupun properti yang berasal dari warisan figur ibu. Nah, jadi peran dari Taurus bisa menjadi mediator atau sebagai orang yang memiliki hak. Tapi kalau Leo di sini memang mutlak sebagai pemilik hak, bagian dari penjualan aset atau properti. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ada Sun yang juga berada di house keempat Leo, dan Sun ini adalah Lord dari Leo. Kemudian Mercury retrograde ini juga ada dipengaruhi oleh aspek Venus di house kelima. House kelima ini mengenai romansa, percintaan, pengetahuan, networking, sosial. Ada komunikasi ataupun partnership, kemitraan Leo dengan seorang perempuan. Ya, Venus ini memang perempuan, meskipun terkadang digambarkan dengan laki-laki, tetapi lebih banyak ini adalah figur perempuan. Nah, bisa saja dia adalah pasangan Leo sendiri kalau Leo sudah berpasangan, atau anak perempuan yang menggemaskan, yang lucu, yang menjadi penerang di dalam situasi keadaan Leo yang penuh dengan antusiasme atau rasa kesal ya, yang menjadi penyiram hati Leo. Dan untuk Leo single, ada peluang pada Mercury retrograde ini untuk menjalin partnership atau relationship baru dengan seseorang yang bisa saja ini nantinya mengarah kepada hubungan serius ya. Misalnya dibawa ke rumah, dipertemukan dengan orang tua, dikenalkan dengan keluarga. Entah Leo nantinya yang diajak seseorang itu untuk bertemu dengan keluarganya, atau Leo yang mengajak seseorang itu untuk bertemu dengan keluarga Leo. Kalau momen ini dilakukan ketika Mercury retrograde, maka
akan jadi ingatan dalam jangka waktu panjang. Bisa jadi keluarga Leo atau keluarganya dia akan menyukai karakter dari Leo, atau keluarga Leo menyukai karakter seseorang yang diperkenalkan kepada keluarga Leo, dan menjadi ingatan. Misalnya ada rasa kangen gitu. Kalau misalnya maaf-maaf nih, nggak jadi lanjut hubungannya dan putus, keluarga Leo akan mempertanyakan kepada Leo, si Anu kemarin kemana ya, gimana kabarnya ya gitu. Padahal udah putus ya. Begitu juga nanti keluarga dari pasangan Leo itu yang akan mempertanyakan, Leo kemana ya sekarang, apa kabarnya dia gitu. Tapi mudah-mudahan ini bisa berlanjut ke masa depan ya hubungannya. Yang agak dilematik sih sebenarnya rumah tangga ya Leo. Karena ada Saturnus di house ketujuh, ini membawa sifat dan sikap Leo yang mendominasi di dalam hubungan rumah tangga. Kalau terkait dengan pekerjaan, karena Merkuri retrograde-nya di house keempat, opposite dari house profesi ataupun pekerjaan. Nah, di house ke-10 Jupiter retrograde. Jadi ada pekerjaan yang sedang dikelola, yang sedang di-manage ya, diatur, ditata untuk mendapatkan keuntungan. Tapi keuntungannya mungkin akan tertunda ya, Leo. Nanti setelah Merkuri selesai retrograde, keuntungan mudah-mudahan bisa didapatkan. Kemudian untuk Virgo, Merkuri retrograde di house ketiga Virgo. Pertama yang perlu saya sampaikan, ini problem di komunikasi. Terjadi miskomunikasi. Bahkan komunikasi jarak jauh juga bisa terjadi salah paham. Kalau orang-orang Virgo pada momen Merkuri retrograde ini sedang menjalani masa pendidikan, apakah itu pendidikan singkat atau pendidikan jangka pendek, maka ini momennya pengujian ya. Jadi seperti magang atau uji kompetensi ya, atau ada kompetisi yang akan dilewati yang terkait dengan pengetahuan ataupun ilmu pengetahuan yang Virgo pelajari. Ini karena Merkuri retrograde di house ketiga Virgo bisa menyebabkan sulit konsentrasi. Jadi apa yang difikirkan Virgo untuk dikatakan bisa berbeda dengan apa yang ada di hati Virgo. Setelah ngomong, baru Virgo berpikir, kok tadi saya ngomongin itu ya, harusnya tadi saya ngomongin ini gitu. Jadi seperti ada revisi ya, atau ubah kata-kata. Misalnya sudah diomongin, kemudian Virgo ngomong lagi, maaf tadi maksud saya mau menyampaikan ini, jadi saya tarik ya kata-kata saya yang tadi, saya tarik janji saya yang tadi, sebenarnya saya ingin menyampaikan hal-hal yang menjadi kendala dan lain-lain. Misalnya seperti itu ya. Jadi untuk orang-orang Virgo, hati-hati dalam mengambil keputusan, hati-hati dalam menetapkan pendapat juga pada periode ini, karena butuh analisis lebih dalam, butuh konsentrasi untuk menyampaikan pendapat, kritikan, atau juga mengambil keputusan. Kalau orang-orang Virgo mengikuti uji kompetensi atau ada kompetisi yang diikuti pada periode momen Merkuri retrograde ini, karena opposite dari house ketiga adalah house ke-9, khususnya di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, maka besar kemungkinan, mudah-mudahan ya, orang-orang Virgo akan berhasil, akan lolos, akan lulus. Meskipun tadi saya katakan ada gangguan konsentrasi pada Virgo, tapi Jupiter di house ke-9 ini mendukung ataupun keberuntungan di dunia pendidikan. Tapi untuk sebagian Virgo sepertinya ada jarak jauh ya dengan keluarga atau dengan pasangan. Mungkin Virgo berbeda tempat tinggal karena pekerjaan atau karena situasi tertentu. Khususnya ya pada momen mengikuti uji kompetensi atau kompetisi, ini bisa saja Virgo harus melakukan perjalanan jarak jauh. Sehingga ada biaya yang harus dikeluarkan untuk perjalanan itu, dan ini ditanggung oleh Virgo sendiri. Dan entah ini Virgo atau ada seseorang di dalam kehidupan Virgo dan orang ini cukup berharga ya. Momennya Merkuri retrograde ini seperti komunikasi dari hati ke hati. Virgo memberikan dukungan kepada seseorang ini untuk pendidikan seseorang ini, atau seseorang ini yang akan memberikan dukungan kepada Virgo. Namun ada juga sebagian Virgo yang terhubung dengan saudara kakak beradik atau bisa saja saudara ipar. Dan ini keterhubungannya mengenai rumah, tempat tinggal, atau properti. Bisa saja membahas tentang penjualan properti atau penyewaan properti atau pembicaraan tentang tempat tinggal seseorang yang seperti yang tadi saya katakan, bisa saja saudara kakak beradik atau saudara ipar jika sudah menikah.
Sebagian Virgo mungkin mengalami gangguan komunikasi dengan tetangga, misalnya pertengkaran atau cekcok atau salah paham. Atau kalau bukan dengan tetangga ya dengan saudara kakak beradik atau saudara ipar bagi sebagian Virgo yang sudah menikah. Aspek Mars yang berada di house ke-11 ini juga mempengaruhi Merkuri retrograde di house ketiga. Jadi ada pembicaraan mengenai hasil, mengenai keuntungan, mengenai nanti jangka panjang seperti apa. Mungkin juga ini pembicaraan Virgo dengan diri sendiri ya. Seperti memikirkan review atau analisis bagaimana nantinya ke depan, kemudian apa keuntungan ataupun manfaat yang Virgo dapatkan. Selain perjalanan untuk uji kompetensi atau kompetisi, orang-orang Virgo juga akan melakukan perjalanan dalam rangka traveling pada momen Mercury retrograde ini. Memang orang-orang Virgo kebanyakan ya melakukan perjalanan travel itu pada momen Mercury retrograde. Karena Mercury ini kan Lord dari Gemini ya. Gemini berada di house ke-10 Virgo. Nah, ketika Mercury retrograde, ini waktunya Virgo untuk istirahat dari kegiatan-kegiatan pekerjaan ataupun profesi, bisnis, dan usahanya. Jadi memiliki waktu luang untuk liburan, untuk travel, untuk istirahat ya. Nah, pada momen ini juga, bagi sebagian Virgo yang usianya di bawah 30 tahun ya, masih mengejar kestabilan finansial. Ada dilematik antara pekerjaan dan pendidikan. Kalau meneruskan pendidikan, maka jelas orang-orang Virgo mendapatkan penghasilan untuk biaya kehidupan. Tapi di sisi lain juga Virgo membutuhkan jenjang pendidikan yang lebih baik agar nantinya bisa nge-support Virgo mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Nah, antara dua hal ini sepertinya tidak saling mendukung. Misalnya, waktu Virgo bekerja tidak bisa untuk menyelesaikan pendidikannya karena tersita untuk pekerjaan. Antara dua konsentrasi nih, Virgo. Apakah konsentrasi di pekerjaan, apakah konsentrasi di pendidikan? Oke, saya kasih clue-nya untuk orang-orang Virgo yang mengkhawatirkan ini. Saat ini Jupiter masih berada di house kelima Virgo. Oke, memang ini adalah fasenya Virgo untuk belajar, untuk menyelesaikan pendidikan, karena masih didukung oleh keberuntungan dari Jupiter di house ke-9. Jangan khawatir kalau untuk pekerjaan Virgo. Kalaupun orang-orang Virgo memilih untuk memutuskan konsentrasi di pendidikan, nggak apa-apa. Meninggalkan pekerjaan, nggak apa-apa. Karena 2025 beberapa planet transit, termasuk Jupiter yang akan masuk ke house ke-10 Virgo. Ya, Jupiter yang berada di house ke-10 ini akan memberikan keberuntungan Virgo di bidang profesi, pekerjaan, bisnis ataupun usaha. Apa bidang yang ingin difokuskan, masing-masing Virgo akan berbeda-beda. Jadi, kehilangan pekerjaan ketika Virgo memilih untuk konsentrasi di pendidikan akan membuat Virgo mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih baik. Kenapa? Karena sudah disupport oleh pendidikan yang Virgo konsentrasikan di periode ini. Itu clue-nya ya, teman-teman. Jadi jangan bingung dalam mengambil keputusan untuk ke depan. Bagi sebagian Virgo yang usianya di bawah 30 tahun ya. Tapi ini tidak berlaku untuk sebagian Virgo yang punya pekerjaan bagus, misalnya di dunia pemerintahan ya. Butuh pertimbangan-pertimbangan tertentu nih. Tapi mungkin masih bisa dinegosiasikan ya, karena Mercury retrograde ini momennya untuk negosiasi ya. Siapa tahu bisa berjalan beriringan antara konsentrasi di pekerjaan dan konsentrasi di pendidikan. Oke, kemudian untuk Libra, Mercury retrograde di house kedua Libra. Review, menghitung, dan negosiasi, komunikasi mengenai uang, properti, atau benda-benda tidak bergerak, atau benda-benda elektronik, kendaraan bermotor. Yang pertama yang perlu saya sampaikan adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh orang-orang Libra jika Libra memang masih membutuhkan benda-benda yang rusak itu. Memperbaiki adalah jalannya dan tentunya akan ada biaya yang dikeluarkan. Benda-benda yang rusak adalah handphone atau kendaraan bermotor yang mungkin butuh perbaikan atau penggantian spare part ya, atau televisi ya. Dan pengeluaran biaya juga ada kaitannya dengan renovasi atau penambahan ornamen tertentu ya di tempat tinggal Libra atau di kantor. Jadi kalau pembiayaan ini alokasinya pada
properti atau aset Libra, baik itu aset benda tidak bergerak, misalnya properti, rumah, tanah, atau benda bergerak, misalnya motor, itu sifatnya investasi ya Libra. Dan investasi ini memang tidak menghasilkan uang, tetapi lebih menghasilkan manfaat untuk Libra nikmati kenyamanannya. Namun pada Merkuri retrograde ini juga akan mendatangkan uang untuk Libra, tapi dari sisi keahlian, profesi, dan ilmu pengetahuan. Kita lihat, angka 3 itu adalah Gemini di house ke-9 Libra. Lord dari Gemini adalah Merkuri ya, yang retrograde di house kedua. Sementara oposit dari house ke-9 Libra ada Venus. Venus adalah Lord dari Taurus. Di rasi Taurus ada Jupiter dan Uranus. Itulah analisis saya yang tadi saya sampaikan, ada uang yang bisa Libra dapatkan dari pengetahuannya, dari keilmuannya, dan dari keahliannya. Dan biasanya kan ini dalam bentuk jasa. Bisa juga dalam bentuk benda yang diperdagangkan, tapi benda ini berasal dari inspirasi sendiri atau inovasi sendiri, bukan inspirasi dan inovasi dari orang lain. Kalau inspirasi dan inovasi dari orang lain, maka ini mutlak dagang, produsen gitu. Nah, ini tempatnya di house ke-10, bukan di house ke-9. Yang mendatangkan uang yang tadi saya sampaikan dari house ke-9. Contohnya, pengetahuan Libra untuk sharing ilmu pengetahuan, coaching, mengajar, membimbing, atau inovasi seperti buku atau karya-karya tertentu. Atau juga yang bisa berasal dari potensi diri, bakat yang memang sudah ada di dalam diri Libra. Venus yang berada di house ketiga ini adalah gambaran orang-orang yang datang, orang-orang yang menyukai, dan orang-orang yang memandang, suka, kagum kepada Libra, yang mendatangkan uang atau mendatangkan komunikasi positif dari sisi kerjasama ataupun partnership. Di momen Merkuri retrograde ini juga sepertinya ada yang membayar hutang kepada Libra, tapi hutang ini mungkin sisanya atau cicilannya. Lumayan ya Libra sebagai income tambahan di Merkuri retrograde ini. Uang juga bisa didapatkan dari penjualan benda-benda yang sudah rusak. Misalnya tadi saya katakan handphone yang sudah rusak, ya udah deh daripada diperbaiki mending dijual aja. Nah, itu akan mendatangkan uang tentunya. Namun tidak disarankan untuk membeli atau mengganti dengan benda yang baru, elektronik atau kendaraan bermotor pada momen Merkuri retrograde ya, Libra. Nanti tunggu setelah Merkuri selesai retrograde kalau memang ingin membeli yang baru. Karena biasanya masalah-masalah elektronik atau kendaraan bermotor yang dibeli pada momen Merkuri retrograde yang pertama bisa terjebak dalam cicilan. Keinginan untuk berhutang sangat tinggi sehingga akan terjebak dalam cicilan hutang. Yang kedua, mesin ataupun kendaraan bermotor itu bisa saja mengalami gagal produksi, tapi belum diketahui. Yang kalau ketiban sialnya bisa yang kita dapatkan dan sulit juga nanti ngurusnya atau penukarannya. Apalagi kalau sudah di tangan kita dan kita beli cash misalnya, ternyata terjadi kerusakan-kerusakan atau gagal produksi, kan menjadi masalah tambahan ya. Dan di momen Merkuri retrograde ini juga sepertinya ada pembicaraan mengenai biaya yang akan dikeluarkan atau sudah dikeluarkan Libra untuk figur ibu, atau pembicaraan mengenai biaya asuransi atau biaya pengobatan, atau pembicaraan mengenai harta atau benda-benda kepemilikan figur ibu. Momen Merkuri retrograde ini juga berpeluang untuk Libra melakukan perjalanan, atau Libra akan dikunjungi seorang teman, atau Libra mengunjungi seorang teman, dan ini perempuan. Jadi kalau Virgo laki-laki yang dikunjungi ini bisa saja perempuan, rekan bisnis, rekan kerja, atau teman, atau saudara kakak beradik, atau salah satu keluarga. Nah, kalau perempuan ya bisa saja teman, sahabat, salah satu keluarga, kakak ataupun adik ya, atau sahabat. Atau ya bisa saja koneksi atau teman baru. Namun, pada periode Merkuri retrograde ini juga ada Mars yang berada di house ke-10 Libra yang juga mempengaruhi atau memberikan energi pada momen Merkuri retrograde. Bagi Libra di dalam lingkungan profesi, pekerjaan, karir, dan bisnis, ini bisa terjadi
misalnya kesalahpahaman atau pertengkaran atau konflik. Khususnya Libra yang menjalin partnership atau kemitraan. Tapi kalau orang-orang Libra yang bekerja secara mandiri, mungkin konflik berasal dari customer ataupun klien ya, tapi ini bisa diatasi kalau tidak terlalu membawa emosi. Oke, kemudian Sun juga berada di house kedua yang juga turut mendapatkan energi dari Mercury retrograde. Sun adalah Lord dari Leo. Leo berada di house ke-11 Libra. Maka pada periode ini juga orang-orang Libra sepertinya ada pembicaraan dan komunikasi mengenai uang untuk investasi jangka panjang atau untuk keuntungan atau untuk hasil yang lebih, pemasukan yang lebih, pembicaraan mengenai gimana caranya atau apa yang harus dilakukan agar bisa mendapatkan keuntungan lebih. Dan ini juga ada kaitannya dengan anak. Jika sebagian Libra sudah memiliki anak, pada periode ini Libra bisa melihat hasil dari parentingnya menguntungkan atau berhasil. Mungkin sebagian Libra akan memberikan reward untuk anak. Sebaliknya, kalau Libra saat ini belum menikah dan belum memiliki anak, tapi masih ada koneksi dengan orang tua, figur bapak. Atau kalau bekerja ya ini figur pimpinan laki-laki. Pada periode ini juga ada kemungkinan mendapatkan reward atau mendapatkan hadiah, mendapatkan bonus dari figur bapak atau figur pimpinan karena kedisiplinan dan ketekunan yang diamati oleh figur itu selama ini kepada Libra. Oh ya, sedikit lagi pengaruh dari Mars yang berada di house ke-10 yang juga ada kaitannya dengan Mercury retrograde di house kedua Libra. Jika ada sebagian Libra nantinya pada Mercury retrograde ini menjalin kerjasama dengan seseorang dalam bentuk bisnis, usaha, atau jual beli ya, atau profesi, maka kendalikan emosi juga karena ini ada kaitannya dengan keuangan. Kalau memang Libra menginvestasikan uang atau mengeluarkan uang untuk pendanaan dalam kerjasama ini, harus tahan-tahan sabar ya, karena sepertinya rekan atau mitra dari Libra ini agak sedikit ngeyel pada periode ini ya. Misalnya jadwal yang sudah ditentukan itu bisa mundur ya. Atau ada biaya-biaya tambahan yang dikenakan yang Libra ini kan house ketujuhnya adalah Aries ya. Dalam partnership dan kemitraan Libra cenderung dapat energi emosi dari Aries. Nggak sabaran. Dan idealisme yang cukup tinggi. Jadi seperti tipis kemakluman ya atau kesabaran setipis tisu ya dalam kemitraan. Yang pertama, dimaklumi saja karena ini periode Mercury retrograde, mungkin terjadi kesalahan, kelalaian. Mudah-mudahan tidak besar kerugiannya dan dia mau bertanggung jawab. Maka itu sebelumnya harus benar-benar dengan jelas dan terang dibicarakan apa yang diinginkan oleh Libra dalam kerjasama ini. Oke, begitu ya Libra. Kemudian untuk Scorpio, Mercury retrograde di house pertama Scorpio, maka bacaan ini cocok untuk Scorpio Ascendant, Scorpio Sun, dan Scorpio Moon. Mercury retrograde ini sangat berdampak untuk Scorpio karena berada di house pertama, ada perbaikan, revisi, mengenai identitas diri atau status diri. Pada periode ini, Scorpio akan tertarik untuk menganalisis identitas diri, status diri. Dari hasil analisis ini, Scorpio menemukan adanya identitas diri yang harus diperbaiki atau harus ditingkatkan. Identitas diri ini ya berkaitan dengan dokumen-dokumen, misalnya KTP, ijazah, SIM, paspor, visa. Dan Scorpio juga tertarik untuk membahas mengenai peningkatan identitas ataupun status dari Scorpio. Misalnya dalam hubungan relationship ya, karena house pertama opposite dengan house ketujuh, Scorpio tertarik untuk membahas hubungan yang lebih serius, yang tujuannya meningkatkan kehormatan ataupun identitas dari Scorpio yang tadinya pacaran, relationship, tetapi bisa meningkatkan ke dalam jenjang pernikahan menjadi status suami ataupun istri. Tetapi ini temanya kan membicarakan yang mungkin saja pada Mercury retrograde ini seseorang relationship dari Scorpio menjanjikan sesuatu kepada Scorpio atau sebaliknya Scorpio menjanjikan sesuatu kepada pasangannya. Dalam momen Mercury retrograde ini,
perjanjian itu tidak bisa diyakini kebenarannya ataupun kepastiannya. Karena setelah Merkuri retrograde selesai, pembahasan itu menimbulkan perdebatan kembali, dan itu menggambarkan janji di masa sebelumnya diingkari. Pada periode ini juga, orang-orang Scorpio sepertinya sulit untuk konsentrasi karena Merkuri retrograde bisa mengganggu analisis di dalam pikiran Scorpio. Namun Scorpio, karena Sun berada di house pertama Scorpio yang dipengaruhi juga oleh Merkuri retrograde, dan Sun ini adalah Lord dari Leo. Leo berada di area profesi, pekerjaan, karir, ataupun bisnis dari Scorpio. Maka pada periode ini sepertinya ada pembicaraan atau uji kompetensi atau kompetisi antara Scorpio dengan siapa di dalam lingkungan pekerjaan, yang bisa saja ini ada kaitannya dengan jabatan, perebutan kedudukan misalnya, atau kompetisi prestasi yang ingin ditunjukkan kepada pimpinan. Nah, jadi sebagian Scorpio yang membahas mengenai peningkatan identitas diri dalam relationship, ini juga ada kaitannya dengan Venus yang berada di house kedua Scorpio. Jadi ketika membicarakan mengenai peningkatan hubungan ke jenjang yang serius, misalnya mengenai pernikahan, tentunya sebelumnya ada lamaran, kemudian ada biaya juga yang harus dikeluarkan. Venus di house kedua ini memang menggambarkan adanya pembicaraan mengenai biaya, mengenai aset, mengenai perhitungan uang yang nantinya akan digunakan. Namun ada juga sebagian Scorpio yang sudah memiliki pasangan atau sudah bercerai di masa sebelumnya ya, tapi sudah punya anak. Maka pada periode ini sepertinya akan ada uang yang datang dari mantan pasangan tapi masih punya koneksi dengan anak dari Scorpio, yang memang tujuan uang itu untuk anak Scorpio, tapi Scorpio sebagai penerima atau penanggung jawabnya. Atau bagi sebagian Scorpio yang menjalin relationship, bisa saja pada periode ini menerima uang dari pasangan relationship-nya. Kalau sebagian Scorpio ada kerjasama dalam kemitraan, dalam partnership yang sudah terjalin di masa sebelumnya, pada periode ini juga akan mendatangkan keuntungan, mendatangkan hasil, ada pembagian uang. Ada sebagian Scorpio juga, kalau ini masih ada kaitannya dengan figur bapak, sepertinya ada pembicaraan mengenai warisan atau harta figur bapak dengan saudara dari figur bapak atau saudara kerabat Scorpio, yang mana salah satunya atau bisa saja keduanya, yang membicarakan mengenai harta warisan atau wasiat itu, yang ini bisa saja terjadi komunikasi atau Scorpio melakukan perjalanan untuk duduk bersama membicarakan pembagiannya, membicarakan bagaimana win-win solutionnya, tapi bisa saja nantinya mengalami perdebatan ataupun konflik. Itu ada kemungkinannya karena pengaruh Mars di house ke-9. Namun satu sisi juga Mars di house ke-9 Scorpio ini bisa membuat Scorpio lebih tegaan, lebih tidak berempati bahkan. Kalau di masa sebelumnya Scorpio ini mempertimbangkan, lebih sabar dan lebih diam kalau diperlakukan misalnya menyudutkan Scorpio, tapi pada periode ini tidak. Scorpio mendapatkan kekuatan dari Mars di house ke-9 yang kesannya Scorpio mungkin akan berbicara atau memberikan keputusan tanpa rasa kasihan. Jadi bisa saja kalau dilihat dari masa lalu, ini adalah momennya, udah saatnya Scorpio speak up. Karena kalaupun tidak diungkapkan, ya toh masalah ini juga sudah tahu sama tahu gitu. Jadi nggak ada salahnya juga kalau dibicarakan, diungkapkan pada periode ini. Mengenai peningkatan status diri ini juga, Scorpio tidak disarankan untuk melakukan akad nikah pada Merkuri retrograde. Ini saya sampaikan pada Scorpio dan juga Taurus. Kenapa? Karena Merkuri berada di house pertama Scorpio beroposit dengan house ke-7. Begitu juga Taurus yang beroposit dengan Scorpio, ya. Tidak disarankan untuk melakukan akad pernikahan atau janji pernikahan pada Merkuri retrograde. Tapi kalau untuk selebrasinya boleh-boleh saja. Seperti yang sudah saya sampaikan, di momen setelah Merkuri retrograde selesai, bisa saja akad nikah ataupun perjanjian nikah itu kan sakral ya, tapi bisa saja diingkari ya. Atau pernikahannya sebenarnya masih terkendala dokumen, tapi dipaksakan untuk menikah cepat ya, karena sebenarnya belum momennya di Merkuri retrograde. Nah, selesai Merkuri retrograde, boleh melanjutkan untuk akad nikahnya.
Diprediksi pernikahan yang dilakukan setelah momen Merkuri retrograde itu akan lebih awet dan segala pengurusan dokumen-dokumen diri, identitas diri itu sudah clear. Oke, Scorpio ya, tetap semangat dan semoga dilancarkan. Kemudian kita lanjut Sagittarius, Merkuri retrograde di house ke-12 Sagittarius. Di momen Merkuri retrograde ini, sepertinya Sagittarius berusaha untuk kompromi, negosiasi, atau menggunakan jalur singkat untuk mendapatkan izin, atau juga ada kaitannya dengan negosiasi hutang, negosiasi pajak, negosiasi pembayaran kewajiban-kewajiban. Misalnya untuk sebagian Sagittarius pengembalian aset, inventaris misalnya ya, atau ada yang kaitannya dengan lelang ya, atau pembayaran pajak. Jika ini ada kaitannya dengan luar negeri, juga masih ada kaitannya dengan pembicaraan mengenai pembayaran pajak. Entah ini pajak visa atau pajak apa gitu jenis-jenisnya ya yang berkaitan dengan luar negeri, apalagi kalau yang berkaitan dengan bisnis internasional saya juga kurang paham. Ya di momen inilah pembahasannya ataupun datangnya penagihan, surat teguran ya. Jadi sebelum ada surat teguran ya ada inisiatif dari Sagittarius untuk menyelesaikannya. Periodenya 21 hari ya. Gunakan waktu ini. Namun tetap analisis, baca dulu baik-baik ya. Kemudian segala jenis pembayarannya itu jelas, kwitansinya, tanda terimanya agar semuanya bisa aman. Kurangnya konsentrasi juga bisa membuat kerugian ya Sagittarius. Sun yang juga berada di house ke-12 Sagittarius, Sun adalah Lord dari Leo. Leo berada di house ke-9 Sagittarius. Ada sebagian Sagittarius yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri dalam momen Merkuri retrograde ini yang menggunakan dokumen. Bisa saja dokumen tambahan ya, misalnya visa. Namun Merkuri retrograde ini bisa menyebabkan kendala-kendala dalam transportasi ataupun juga dokumen-dokumen ya, bisa terjadi delay atau keterlambatan atau biaya tambahan. Jika memang sudah harus melakukan perjalanan internasional ini, pada periode Merkuri retrograde ini, Sagittarius persiapkan dana tambahan. Selain itu, momen retrograde ini juga adalah fasenya Sagittarius menerima keputusan tentang perpindahan Sagittarius. Kalau sebagian Sagittarius memang di masa sebelumnya ada upaya untuk mengajukan permohonan perpindahan, entah itu perpindahan lokasi tempat kerja atau perpindahan ruang kerja gitu, atau perpindahan divisi misalnya. Keputusan bisa didapatkan pada periode momen Merkuri retrograde ini. Keputusannya dari siapa? Kita lihat Saturnus berada di house ketiga. Ini adalah figur pemimpin, figur seseorang yang punya power dalam kehidupan Sagittarius. Karena berada di house ketiga, maka kalau ini pemimpin ya figur bapak atau saudara sedarah. Yang dimaksudkan di sini adalah orang yang punya power itu adalah orang terdekat dari Sagittarius sendiri. Tapi memang mengenai perpindahan ini berasal dari diri Sagittarius yang terobsesi banget untuk melakukan petualangan, untuk melepaskan diri dari belenggu ya. Tapi memang kalau saya lihat momennya untuk punya penghasilan itu belum ya Sagittarius, karena itu masih berada di house ke-10 Sagittarius. Perpindahan itu ada, tapi nanti ketika Ketu transit ke house ke-9 Sagittarius barulah di situ fixnya untuk perpindahan, yaitu tahun 2025 sekitar bulan Juni atau bulan Mei. Jadi kalau masih bisa dinegosiasikan, misalnya sebagai Sagittarius nggak mau nih pindah, dinegosiasikan untuk tetap bertahan, masih bisa bertahan. Namun hanya bertahan sampai Mei ataupun Juni 2025. Setelah itu keputusan tidak bisa digugat lagi atau tidak bisa dikompromikan lagi. Nah, kalau memang sebagian Sagittarius memiliki antusias banget untuk pindah karena ingin melakukan petualangan atau mencoba hal-hal yang baru, maka sebenarnya momen ini belum aman untuk Sagittarius karena pekerjaan belum settle ya, Sagittarius. Venus yang berada di house pertama Sagittarius ini juga terpengaruh oleh Merkuri retrograde di house ke-12. Dan Venus adalah lord dari Virgo. Virgo di area profesi, pekerjaan ataupun karir dari Sagittarius.
Di momen ini, meskipun pekerjaan Sagittarius belum settle ya, misalnya Sagittarius ingin pindah tapi belum ada lowongan kerja atau belum ada jabatan kosong di sana, jadi mesti ada waktu jeda tunggu nih. Nah, dalam waktu jeda tunggu ini Sagittarius punya pekerjaan ataupun aktivitas baru yang asik untuk ditekuni oleh Sagittarius. Namun ini momennya kan hanya dalam momen jeda ini aja. Jadi pekerjaan ataupun aktivitas ini bisa saja hobi ya, atau kreativitas sementara yang sebenarnya sih tidak begitu menghasilkan, tapi Sagittarius suka. Ini juga dalam momennya Sagittarius lebih review ke diri juga ya, apa yang ingin diperbaiki dari diri. Tertarik untuk mengunjungi salon kecantikan ya, atau untuk melakukan perawatan diri khususnya wajah. Mars yang berada di house ke-8 Sagittarius ini juga dipengaruhi oleh Mercury retrograde. Waspada terhadap kesehatan Sagittarius. Kalaupun bukan Sagittarius, maka saudara laki-laki. Mungkin juga ada hubungan yang kurang baik nantinya antara Sagittarius dengan saudara laki-laki. Atau bisa saja ini teman laki-laki. Ada rasa tidak sabar, emosi, antusiasme, atau bahkan nafsu yang berkaitan dengan sexuality, hasrat, yang akan mempengaruhi chemistry relationship. Tentunya bagi Sagittarius yang sudah menikah ini akan meningkatkan keharmonisan rumah tangga. Tapi satu sisi ini juga bisa memunculkan pengaguman yang impulsif ya terhadap lawan jenis atau terhadap seseorang. Dan ini juga saya artikan ada momen-momen Sagittarius. Nantinya akan lebih dalam saya bacakan di bacaan Mars retrograde ya, tapi di sini saya berikan sedikit clue-nya. Ini menjadi momen Sagittarius sepertinya ingin membalas kebaikan, ingin membalas budi kepada orang-orang yang pernah memberikan jasa baik dalam kehidupan Sagittarius. Dan ini akan membuat Sagittarius nantinya terhubung dengan orang-orang yang sudah lepas atau putus komunikasi dari Sagittarius. Dan di momen ini juga pengeluaran uang cukup deras ya Sagittarius untuk hal-hal yang berkaitan dengan revisi ya atau renovasi kalau ini properti atau remedi, penyembuhan, biaya pengobatan jika ada nantinya salah satu anggota keluarga yang sakit atau ini bisa saja bentuknya sumbangsih ya Sagittarius atau juga uang yang dikeluarkan untuk memperbaiki koneksi dengan partnership, relationship, kemitraan atau dengan kolega. Oke, Sagittarius, saya pikir cukup sampai di sini. Kamu adalah zodiak terakhir yang saya bacakan pada video ini. Untuk teman-teman yang menonton dan menyimak video ini dari awal sampai akhir, terima kasih banyak atas segala partisipasinya. Semoga momen Mercury retrograde ini bisa terlewati, hanya 21 hari aja kok ya. Semoga mendatangkan hasil yang positif, keuntungan, berkah bagi teman-teman semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa di like, comment, share video ini ke teman-teman kamu, ke media sosial kamu, atau ke siapa aja ya. Siapa tahu bacaan ini dibutuhkan, dan agar channel ini juga berkembang, agar saya semangat terus untuk bacain update astrologi Vedic untuk teman-teman semua. Sampai ketemu di video-video selanjutnya, di bacaan selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa.